Halo Sobat Menjos, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat tentunya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diangkat dari karya novel Marvel dengan karakter laba-labanya. Inilah dia The Amazing Spider-Man. Terlepas dari perbedaan antara Spider-Man dan The Amazing Spider-Man ataupun Spider-Man Homecoming yang mana diperankan oleh 3 karakter orang yang berbeda, kali ini kita akan fokus kepada film Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield di tahun 2012 lalu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and share channel ini, dan tak lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan film-film lainnya yang akan kita review. Jangan kemana-mana tentunya, stay panteng channel ini. Ayo kita mulai dengan Josh. Scene diawali ketika Peter Parker kecil menemukan tempat kerja ayahnya yang bernama Richard Parker berantakan, sehingga ayahnya yang mengetahui pun buru-buru membawa Peter Parker dan istrinya kepada adiknya yang bernama Ben Parker dan istrinya yang bernama May Parker. Dan setelah itu mereka pun menitipkan anaknya yang bernama Peter Parker ke keluarga itu. Richard Parker berpesan kepada anaknya supaya menjadi anak yang baik dan selalu menurut apa yang diajarkan oleh pamannya. Terlihat Richard dan istrinya buru-buru dan sangat berberat hati untuk meninggalkan buah hatinya, Peter Parker, untuk ditinggalkan di rumah adiknya itu. Beberapa tahun kemudian Peter Parker pun sudah tumbuh menjadi seorang anak sekolah, di mana di sekolahnya dia sering mendapatkan bulian dari temannya yang bernama Flash Thompson. Di satu saat terlihat Peter Parker sedang memotret seorang gadis di sekolah yang bernama Gwen Stacy. Setelah itu dia mendatangi sebuah kerumunan di mana di situ sedang terjadi pembulian terhadap seorang anak yang dilakukan oleh Flash Thompson. Peter Parker yang dasarnya berhati pahlawan, dia pun berusaha menolong anak itu dengan cara meneriaki Flash Thompson untuk berhenti membuli anak itu dan membuat Flash Thompson menjadi marah dan menyerang Peter dengan kuat. Beruntung datang Gwen yang menyelamatkan Peter, yang mana Gwen ini adalah gebetan Flash, dan menghentikan perkelahian itu. Di dalam kelas, Gwen yang bersimpati atas tindakan Peter tadi, dia pun berkenalan dengan Peter. Dan sepulang sekolah, Peter pun membantu paman Ben yang lagi membetulkan pompa di rumahnya, dan dia pun segera dapat memperbaikinya. Setelah itu mereka pun membereskan barang-barang yang ada di basement tersebut dan tanpa sengaja menemukan tas milik ayahnya, yang mana di situ terdapat berkas-berkas rahasia dari Richard Parker sebelum meninggal. Peter pun segera memeriksa seluruh isi dari tas itu dan menemukan sebuah dokumen penting tinggalan ayahnya, yang mana di situ tertulis persamaan algoritma rumusan ayahnya, dan membuat Peter sangat tertarik. Paman Peter pun datang ke dalam kamar itu dan menceritakan tentang ayahnya dan Dr. Connor yang bekerja di Oscorp Corporation. Paman Ben memuji kecantikan Gwen setelah sempat melihat foto Gwen Stacy yang menjadi wallpaper di komputer Peter. Setelah itu Peter pun mencari tahu tentang Kurt Connor di internet, yang terlihat ada hubungan dengan kematian ayahnya, dan mengetahui Kurt Connor sekarang sedang mengerjakan serum untuk menciptakan manusia super tanpa cacat di perusahaan Oscorp. Tampak Peter sedang mendatangi perusahaan itu dan berusaha memasuki perusahaan dengan cara mencuri kartu nama salah satu peserta magang yang bekerja di perusahaan itu. Ternyata di sana ada Gwen yang sedang bekerja magang di perusahaan itu sebagai pemandu pengunjung di perusahaan. Kemudian mereka pun bertemu dengan Dr. Connor yang salah satu tangannya buntung. Di sini Peter pun menjawab semua pertanyaan Dr. Connor dengan mudah dan membuat Dr. Connor tertarik untuk mengenal lebih jauh siapa Peter Parker sebenarnya. Gwen pun terkejut melihat adanya Peter Parker di sana, dan dia pun membantu untuk menyembunyikan identitas Peter Parker sebenarnya dan membiarkan Peter di situ asal tidak membuat keributan. Belum lama Gwen yang beranjak, tiba-tiba Peter Parker menabrak seseorang di mana dia adalah seorang pemilik dari perusahaan tersebut yang bernama Rajit yang sedang buru-buru, dan di saat itu Peter melihat logo yang sama terdapat pada dokumen ayahnya. Kemudian Peter mengikuti Rajit pergi, dan hal itu membawanya ke sebuah ruangan eksperimen di mana di situ terdapat berbagai macam laba-laba yang sedang dikembangkan dengan alat mutasi gen. Tiba-tiba secara tidak sengaja laba-laba yang ada di situ berjatuhan ke arah Peter dan membuat Peter panik dan segera keluar dari ruangan itu.
Sementara Rajit yang berada di ruangan Connor sedang memerintahkan Dr. Connor untuk mempercepat penelitiannya untuk menyelamatkan Norman Osborn. Di sisi lain, Peter sedang memberikan kartu nama pada Gwen dan beranjak pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, salah satu laba-laba yang jatuh tadi berada di leher Peter dan menggigitnya. Kemudian Peter pun pulang dan menaiki kereta. Di saat di kereta tersebut terjadi keanehan pada dirinya, di mana ketika salah satu penumpang yang akan mengerjainya, Peter pun langsung bereaksi dengan cepat karena insting yang sudah berubah akibat sengatan laba-laba tadi, sehingga membuat dia mempunyai kekuatan seperti laba-laba yang bisa menempel di atas langit-langit. Penumpang di kereta itu pun menjadi panik dan berusaha menyerang Peter, dan dengan mudah Peter pun membereskannya. Sesampai di rumah, Peter dilihat aneh dan berbeda dari biasanya oleh paman dan bibinya. Dia pun bergegas pergi ke kamar sambil membawa makanan yang banyak, tidak seperti biasanya. Saat bangun pagi, terlihat Peter kewalahan dengan kekuatan barunya yang belum bisa dia kendalikan. Karena dia belum terbiasa dengan kekuatan dan insting barunya yang berubah berlipat-lipat, dia pun kebingungan dan mencari informasi tentang gigitan laba-laba di internet. Namun dia tidak mendapatkan informasi apa-apa seperti apa yang dialaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk meneliti sendiri persamaan algoritma yang dibuat oleh ayahnya, dan setelah itu dia menemui Dr. Connor di rumahnya. Di situ dia mengaku bahwa dia anak Richard Parker dan dia pun menunjukkan persamaan algoritma yang dia temukan kepada Dr. Connor, yang membuat Dr. Connor pun menjadi terkagum akan kemampuan Peter Parker dan mengajaknya untuk bekerja sama meneliti algoritma tersebut. Di sekolah terlihat Flash yang biasa membuli teman sekolahnya tampak sedang dibalas oleh Peter Parker yang sudah memiliki kekuatan laba-labanya. Terlihat Peter Parker melakukan slam dunk dan mengakibatkan ring basket menjadi hancur karena kekuatan dangnya. Hal itu membuatnya dipanggil pihak sekolah karena telah merusak properti yang dimiliki sekolah tersebut. Hingga pamannya Ben Parker pun dipanggil ke sekolah. Sebelum pulang, paman Ben memberitahukan kepada Gwen bahwa Peter menjadikan fotonya sebagai wallpaper di komputernya. Hal itu menjadikan Peter menjadi canggung di depan Gwen, namun Gwen pun mulai memberikan sinyal suka terhadap Peter. Peter yang jatuh cinta terlihat mulai terbiasa dengan kekuatan barunya dan mulai bisa menguasai kekuatan itu serta melakukannya sembari bersenang-senang. Di kantor Dr. Connor menunjukkan alat yang berfungsi untuk menyebarkan serum ke seluruh penjuru kota. Dan kemudian mereka membahas tentang regenerasi kadal yang dipindah ke tikus percobaan. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, sampailah mereka menemukan keberhasilan dan langsung mencobanya dengan menyuntikkan pada tikus yang cacat milik Dr. Connor. Peter yang pulang terlambat ke rumahnya tampak dimarahi oleh pamannya. Hal itu membuat Peter pun bergegas pergi dan tanpa sadar menyebabkan pecahnya kaca pintu yang dia tutup. Pamannya yang khawatir menyusul Peter untuk menenangkannya. Setelah itu, tampak Peter sedang belanja di sebuah minimarket dan dia sedang bersih tegang dan diusir pemiliknya karena uang Peter yang kurang. Namun ternyata pembeli yang mengantri setelah Peter adalah pencuri yang langsung mengambil uang di kasir ketika pemilik toko itu lengah dan memberikan minuman yang tak jadi dibeli Peter tadi kepadanya. Setelah itu pencuri itu pun keluar melarikan diri melewati Peter. Selang beberapa saat pemilik toko pun menyadari pencurian itu segera mengejar meminta tolong kepada Peter untuk menghentikan pencuri itu. Tetapi Peter pun tidak menggubrisnya. Namun sayang pencuri yang dilepaskannya itu terjatuh tepat di depan paman Ben dan tanpa sengaja paman Ben terbunuh karena terkena tembakan dari pencuri itu, yang membuat Peter sangat menyesali perbuatannya. Di rumah Peter sempat meminta poster sketsa pencuri yang membunuh pamannya kepada polisi. Karena saking berdukanya, di sekolah Peter hampir menghajar Flash Thompson yang sebenarnya ingin menyampaikan rasa belasungkawanya terhadap kematian pamannya. Hingga ketika Gwen memeluknya pun tampak Peter pun tidak menggubrisnya. Peter pun pergi ke jalanan untuk mencari pembunuh pamannya, hingga dia pun tampak berkelahi dengan geng jalanan. Namun setelah dia terjatuh di sebuah gedung tepat di sebuah ring tinju, dan di sana dia melihat poster topeng di tempat itu yang membuatnya dapat ide untuk menggunakannya selama dia beraksi untuk menyembunyikan identitasnya.
Setelah itu dia pun terus mencari pembunuh pamannya dengan menggunakan topeng yang dia buat. Dia pun bereksperimen membuat jaring laba-laba dan berhasil membuat web shooter. Atas keberhasilannya itu, dia pun mencoba alat temuannya itu dengan melompat dari gedung yang tinggi. Peter yang masih memburu pembunuh pamannya menjadikan seorang kepala polisi memburunya karena aksi main hakim sendiri itu, yang mana polisi itu adalah ayah Gwen. Setelah beraksi, Peter membuat inovasi baru terhadap kostumnya sampai akhirnya terlihat kostum Spider-Man yang sudah jadi. Tampak Peter sedang menangkap seorang penjahat yang mirip dengan pembunuh pamannya, hingga membuat polisi datang untuk menangkapnya. Sehingga terjadi kejar-kejaran antara polisi dengan dirinya, sehingga membuat kesabaran ayah Gwen menjadi habis. Sementara di perusahaan Oscorp, setelah melihat percobaan tikus yang disuntik dengan serum yang disuntikkan Dr. Corner sembuh, Rajit menginginkan untuk mencobanya terhadap manusia. Namun Dr. Corner menolaknya karena masih ragu akan penelitiannya, sehingga membuatnya dipecat dari perusahaan itu. Akhirnya Dr. Corner pun menyuntikkan serum itu terhadap dirinya sendiri untuk mencoba khasiat dari serum itu sendiri. Di sisi lain terlihat Gwen mengajak Peter untuk makan malam di rumahnya. Peter pun datang ke rumah Gwen, namun dia datang ke rumah Gwen melalui jendela kamarnya yang tinggi dan membawakannya bunga. Tiba-tiba ayah Gwen datang ke kamar itu. Peter pun langsung memperkenalkan diri kepada bapaknya. Sementara di laboratorium tempat Dr. Corner, terlihat tangan Dr. Corner yang cacat telah tumbuh baru akibat reaksi dari serum itu. Dia pun menghubungi Rajit yang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba sesuatu yang tidak beres terjadi pada Dr. Corner. Akibat efek samping dari serum tadi, dia pun memutuskan untuk mengejar Rajit dengan menaiki taksi. Terlihat tangan serta wajahnya mulai berubah, bersisik menyerupai kadal ketika di dalam taksi itu. Di tempat lain, ayah Gwen yang lagi makan malam bersama Peter membahas tentang manusia laba-laba yang selama ini dicarinya dan yang membuatnya dia membenci karena main hakim sendiri. Namun Peter menentang hal itu dan terjadi perdebatan antara mereka dan akhirnya Peter pun meninggalkan acara makan malam itu dan Gwen pun akhirnya menyusul Peter. Tampak Peter ingin mengatakan sesuatu, namun ia tidak bisa mengatakannya. Hingga akhirnya Peter menggunakan jaringnya untuk memberitahukan Gwen bahwa dia adalah Spider-Man. Setelah itu Gwen disuruh masuk oleh ibunya. Tiba-tiba di saat itu pula sesuatu yang darurat terjadi. Ayah Gwen pun langsung menuju TKP dan disusul Peter Parker yang langsung melompat dari balkon rumah Gwen. Terlihat Dr. Corner sudah merusak taksi yang ditumpanginya tadi dan berubah menjadi monster kadal yang di dalam komiknya disebut dengan Lizard. Tampak Lizard menuju ke sebuah jembatan di mana di situ terdapat Rajit yang terjebak di dalam mobilnya dan diserang oleh Lizard. Di mana Peter menyelamatkan Rajit dan berhenti mengejar Lizard karena memilih menyelamatkan anak di dalam mobil yang hampir jatuh ke sungai. Di sini Peter pun memperkenalkan diri dengan nama Spider-Man. Lizard yang berada di dalam gorong-gorong pun telah berubah menjadi Dr. Corner. Keesokan harinya ayah Gwen secara resmi merintahkan penangkapan Spider-Man kepada anak buahnya yang terlibat kejadian di jembatan semalam. Berbeda dengan ayahnya, Gwen malah menganggap Peter adalah pahlawan dan terlihat hubungannya dengan Peter semakin erat. Kemudian terlihat Peter Parker mendatangi kantor Dr. Corner dan terlihat perubahan Dr. Corner yang mulai tidak ramah. Dan Peter pun melihat sesuatu di kulit Dr. Corner dan terlihat juga tikus percobaan kemarin telah berubah menjadi monster. Peter pun melaporkan hal ini kepada ayah Gwen, tetapi ayah Gwen malah menganggap itu hanya imajinasi Peter saja, dan Peter pun diusir dari sana. Tampak Peter melihat sekawanan kadal kecil yang memasuki gorong-gorong, dan Peter pun berubah menjadi Spider-Man, memasuki gorong-gorong itu dan memasang jaring laba-laba di sana, serta memasang kamera di tempat itu
untuk memantau pergerakan lizard si kadal monster. Sementara di dalam, Dr. Connor menyuntikkan serum kadalnya. Bersamaan dengan itu, salah satu jaringnya yang menuju sebuah lorong terasa bergetar dan tampak diikuti oleh kadal-kadal kecil yang menuju ke sana. Tiba-tiba, Spider-Man diserang oleh lizard dari belakang. Maka terjadilah pertarungan antara lizard dengan Spider-Man. Tampak Peter kewalahan melawan lizard yang mana jaring laba-labanya tidak berguna di dalam air. Beruntung Spider-Man terselamatkan ketika dia masuk ke dalam celah sempit di dalam gorong-gorong tersebut. Akhirnya lizard menemukan kamera yang dipasang Spider-Man di dalam gorong-gorong itu. Dan akhirnya melihat juga dan mengetahui siapa sebenarnya Spider-Man. Peter yang berhasil selamat langsung menuju ke tempat Gwen dan di situ dia diobati luka-lukanya oleh Gwen. Peter pun bercerita kepada Gwen tentang siapa sebenarnya lizard. Peter pun berjanji kepada Gwen akan menangkap lizard karena dia merasa bertanggung jawab atas penelitian yang dilakukan oleh Dr. Connor yang telah berubah menjadi lizard. Dan setelah itu tampak adegan romantis ketika Peter membawa Gwen yang melompat berayun di antara gedung-gedung pencakar langit. Di sisi lain tampak Dr. Connor menyuntikkan dosis serum yang lebih banyak terhadap dirinya dan esoknya dia mendatangi tempat Peter sekolah dengan melalui saluran toilet. Dia pun menyerang dan membuat keributan di sekolah Peter dan langsung menyerang Peter. Setelah menyuruh Gwen pergi dan langsung menyerang lizard dengan sebelumnya dia mengambil tasnya dan berubah menjadi Spider-Man. Peter pun membujuk Dr. Connor untuk menghentikan perbuatannya, tetapi dia malah menolaknya dan terus menyerang Peter. Tiba-tiba Gwen menyerang lizard dan ketika itu pula Spider-Man pun mengambil kesempatan untuk menyerang lizard yang sempat teralihkan oleh Gwen. Dia pun langsung melempar Gwen keluar dengan jaringnya agar dia selamat dari serangan lizard. Tiba-tiba lizard menghilang dari ruangan itu dan tampak baju kerja Dr. Connor tergantung di gorong-gorong tersebut. Peter pun mengejar lizard ke dalam gorong-gorong dan menghubungi Gwen untuk mengambil serum penawar di kantor Dr. Connor. Yang mana sebelumnya Peter melihat rencana Dr. Connor untuk menyebarkan serum kadal itu melalui mesin yang ia ciptakan. Di sisi lain terlihat ayah Gwen yang menuju di mana lizard berada. Tampak Dr. Connor yang sudah berubah menjadi monster kadal sedang diserang oleh polisi. Lizard pun meledakkan gas serum kadal kepada polisi yang menyerangnya dan mengubah semua polisi itu menjadi monster sepertinya. Dan setelah itu, Lizard pun menyebarkan serum kadal itu di jalanan. Sementara Gwen yang sudah sampai di laboratorium Dr. Connor sedang menunggu proses pembuatan antidot serum kadal. Akan tetapi Spider-Man menelponnya agar segera pergi dari laboratorium itu karena si monster kadal sedang menuju ke sana. Tetapi Gwen malah menunggu hasil serum antidot itu dan mengevakuasi orang-orang yang bekerja di kantor itu. Peter yang buru-buru menyelamatkan Gwen berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Ketika topengnya mau dibuka, Peter sempat melakukan perlawanan terhadap polisi tersebut. Namun akhirnya dia terpojok oleh ayah Gwen dan mengakui identitasnya sebagai Spider-Man. Ayah Gwen pun melepaskannya, tetapi salah satu anggota polisi sempat berhasil menembak kaki Peter. Monster kadal itu pun sudah sampai di gedung Oscorp dan berhasil masuk melalui kaca yang dijebolnya. Gwen pun menyalakan alarm kebakaran dan setelah itu dia bersembunyi di balik lubang ventilasi. Melihat penyebar serum yang berada di lab itu tidak ada, Lizard akhirnya berusaha mencarinya. Lizard pun menemukan alat itu dan tidak memperdulikan Gwen dan memilih mengambil alat itu sembari berlalu. Bersamaan dengan itu pula serum antidot serum kadal telah selesai dibuat dan Gwen pun langsung membawanya. Di sisi lain tampak Spider-Man sedang kesusahan akibat cedera kakinya yang ditembak polisi. Ketika melihat tayangan televisi yang menyiarkan langsung perjalanan Spider-Man ke kantor Oscorp, seorang operator kren yang anaknya diselamatkan Spider-Man ketika di jembatan tadi, akhirnya memutuskan untuk membantu Spider-Man dengan menghubungi kawan-kawannya sesama operator kren dan membentangkan arah kren ke arah jalan yang dilalui oleh Spider-Man untuk mempermudah Spider-Man menuju gedung Oscorp. Bahkan polisi pun tampak membantu menerangi jalan tersebut. Aksi dramatis ketika Spider-Man berusaha mencapai gedung Oscorp itu dan juga saat polisi membantu pengamanan jalan menuju Oscorp untuk Spider-Man. Tampak Gwen sudah berhasil turun dari gedung dan menyerahkan serum antidot kepada ayahnya untuk diberikan kepada Spider-Man.
Akhirnya Lizard pun berhasil memasang serum kadal itu di alat penyebar serum yang dipasang di atas puncak gedung Oscorp. Terjadi perkelahian antara keduanya dan menyebabkan bocornya pipa hidrogen. Dan Lizard pun berhasil menangkap Peter, tetapi untungnya ayah Peter datang dan menembak si monster kadal sehingga berhasil dilumpuhkan oleh Spider-Man. Ayah Gwen pun sempat memberikan serum antidot itu kepada Spider-Man dan menyuruh Spider-Man untuk langsung memasang antidot itu di alat penyebar serum di atas. Tiba-tiba Lizard yang telah pulih menyerang ayah Gwen dan berhasil melumpuhkannya. Seketika itu dia pun mengejar Peter yang kala itu berhasil memasang antidot ke alat itu dan mengaktifkannya. Seketika itu serum antidot menyebar ke udara ke seluruh penjuru kota sehingga menyebabkan Dr. Connor dan orang-orang yang terkena serum kadal yang menjadi pulih kembali. Peter pun yang hampir terjatuh ke bawah diselamatkan oleh Dr. Connor yang sekarang sudah sadar akan kesalahannya. Setelah itu, Peter menghampiri ayah Gwen yang dalam keadaan kritis. Ayah Peter meminta maaf kepada Peter karena telah salah menilainya dan berpesan kepada Peter agar menjauhi anaknya karena Peter yang selalu berurusan dengan penjahat akan membahayakan nasib anaknya. Dan setelah itu ayahnya Gwen pun meninggal. Peter pun sangat bersedih dan akhirnya ketika pemakaman ayah Gwen, Peter pun tidak tampak di pemakaman itu. Dia pun memilih melihat dari kejauhan sehingga timbul pertanyaan dari Gwen, kenapa Peter tidak datang saat pemakaman ayahnya? Tampak Peter sangat kesusahan untuk menjawabnya dan akhirnya Gwen mengetahui janji yang dibuat Peter untuk ayahnya dan Gwen pun pergi. Bibi May yang melihat Peter dalam keadaan bersedih, dia pun menyemangatinya dengan menunjukkan voicemail dari Paman Ben. Yang mana dari rekaman itu akhirnya Peter Pan menjadi bersemangat lagi. Di sekolah tampak Peter dan Gwen terlihat saling cuek. Dan terlihat Peter yang terlambat masuk kelas dan dia pun diizinkan masuk oleh gurunya. Dan dia berjanji kepada gurunya tidak akan mengulanginya. Tetapi gurunya pun menjawab jangan membuat janji bila tidak bisa memenuhinya. Peter yang berada di belakang Gwen membisikkan sesuatu kepada Gwen yang mana Peter berkata kadang-kadang mengingkari janji itu sesuatu hal yang menarik. Spontan Gwen pun tersenyum mendengar itu. Mamat, ending yang membucinkan. Oke, itulah semua rangkuman di Amazing Spider-Man. Semoga membuat bucin Anda yang parah menjadi lebih parah. Pesan moral dari film ini adalah jangan pernah berjanji jika tidak bisa menepati. Dan jangan lupa untuk selalu gosok gigi di setiap pagi. Seluruh jajaran tim Menjos Film Corporation bersama RT RW setempat serta penjual cilok, cilor, dan martabak akhirnya mengucapkan salam Menjos, bukan tempe.